Ya, bertemu lagi dengan saya Hans Marcel. Di video kita kali ini kita akan membahas seputar kuliner ya. Nah, saat ini saya sedang di warung kopi Seniman. Warung kopi Seniman. Kopi suling. Ada kopi saring. Ada cemilan gorengan dan lain-lain. Hashtag dari warung Seniman ini adalah ngopi itu ngobrol, bukan main HP. Nah, jadi kalau misalkan dulu semua yang suka ngobrol, jangan main HP. Nah, kali ini saya sudah disediakan kopi oleh yang punyanya siapa? Pasti teman-teman sudah tahu nih kalau misalkan gua putarkan cuplikan si pemilik kopinya. Ini cuplikannya, ini dia. Ya, bertemu lagi dengan saya Hans Marcel. Nah, yang tadi saya bilang, ini dia pemilik dari warung kopi Seniman, Bang Tortor. Luar biasa. Kan? Nggak asing lagi kan? Pasti teman-teman udah lihat kan? Bang Tortor ini, saya sih panggilnya abang, karena ini udah kayak abang saya sendiri. Saya dari dulu dia belajar sulap, belajar seni, acting, dan lain-lain sama Bang Tortor. Nah, sekarang ini adalah warung kopi dari Bang Tortor ini ya, Bang ya? Ya, betul. Udah berapa lama, Bang? Warung kopi ini belum lama, sekitar awal-awal Januari Februari kemarin. Sebelum Covid? Ya, sebelum Covid. Sebelum Covid lah, sebelum Covid rame itu baru berjalan. Saya yang suka dari Bang Tortor ini nyentrik gitu loh, nyentrik dari dandannya, terus dekorasi warungnya itu asik, Bang. Kepikiran gitu loh. Dengan tulisannya, terus kenapa dinamain warung kopi Seniman, Bang? Seniman itu singkatan dari sehat, nikmat, dan nyaman. Di sini makanannya sehat, nikmat, dan nyaman. Oh iya. Pantesan. Oh, suguhannya tuh loh. Rebusan pisang, cakep nih. Nah, menu spesial apa sih, Bang, yang ada di warung kopi Seniman ini? Namanya warung kopi pasti jual kopi dong, ya kan? Ya, Nah, kopi kita ada dua cara penyajian. Pertama adalah dengan kopi yang disuling. Suling bambu. Enggak. Jadi kalau kita sering ada satu proses kalau untuk mengambil ekstrak dari sesuatu kayu atau apa menjadi minyak itu dengan cara disuling. Nah, ini juga hampir sama dengan itu. Melalui penguapan, kopi yang kita nikmati itu tidak diseduh langsung pada biji kopi atau pada bubuk kopinya. Tetapi di bawah ini namanya mokapot. Ini mokapot. Mokapot ini mokapot, teman-teman. Terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Sebenarnya ada yang bisa diambilin nggak di sini? Boleh. Ini mokapot. Ini yang ukurannya lebih kecil, ya. Ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah bagian bawah ini. Ini bagian bawah ini fungsinya untuk menampung air. Oh, ini untuk airnya? Ya, untuk airnya. Dan bagian yang kedua itu ada semacam saringan seperti ini, ya. Ini fungsinya untuk menampung kopinya. Nah, nanti setelah dipanaskan di sini, air uap itu akan masuk melalui kopi ini dan akan masuk ke dalam bagian penampungan. Penampung ini. Ya. Jadi kopi itu hanya dilalui oleh uap air. Sehingga masuklah ke sini. Nah, di sini ada pipa kecil. Ya, dari pipa ini akan keluar kopi panas. Iya. Tuh, teman-teman, luar biasa. Nah, ini untuk pipanya. Soalnya sih mungkin kalau teman-teman yang di rumah ya yang subscribe channel saya ini pasti keseringan itu kopi itu diseduh, Bang. Ya. Seduh terus ya hasilnya pun biasa aja gitu. Kalau kita tahu mesin espresso yang begitu hebat dan canggih, ini adalah konsep penyederhanaannya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan rasanya mokapot ini harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi semua orang bisa beli dan bisa mengoperasikannya dengan sederhana.
gitu loh. Oh, nah, ngomong masalah harga tadi ya. Untuk harga di warung kopi Seniman ini, how much? Nah, untuk cup yang besar ini isinya adalah 6 cangkir 6 cangkir. seperti ini, gitu ya. 6 cangkir seperti ini udah ekstrak kopi. Jadi kopi strong. Dihasilkan kopi yang sangat strong, lebih gelap tapi tidak kental. Karena dia adalah uap bukan airnya tapi uap air yang mengekstrak si bubuk kopi itu. Nah, ini sudah tidak ada bubuknya. Jadi betul-betul sudah air kopi. Jadi kalau bisa dibilang itu inti dari kopinya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa minum kopi segelas gede, nah ini segelas kecil aja tuh rasanya udah kayak segelas gede. Ya. Kenapa gelasnya kecil? Karena nggak bisa minum lek langsung. Enak dinikmatinya pelan-pelan dan pahit. Karena pahitnya ini betul-betul pahit khas kopi itu sendiri. Nah, Gitu. sekarang ini kopi ini yang dipakai kopi apa? Ini kopi Lampung. Kopi Lampung ini ada spesifikasinya, dia lebih woody, lebih agak beraroma kayu. Nah, kalau kita kopi-kopi Bali itu lebih fruity. Ada aroma-aroma buahnya, ada stroberi, gitu loh, ada coklat, dan ada kopi yang aromanya floris. Jadi kalau kita hirup ada aroma bunga. Nah, biasanya itu kopi-kopi Jawa Barat gitu loh. Kopi-kopi Jawa Tengah, di beberapa pegunungan di Jawa Tengah lebih ke floris gitu loh. Apa emang nih sekarang kita akan melenceng lagi dari topik ini. Emang apa ada pemikiran gitu Bang? Apa dari awal kan teman-teman udah tahu dong Bang Torto ini adalah seorang pesulap. Apa emang hobi ngopi? Ya. Bikin warung kopi Seniman ini? Dasarnya sebetulnya hobi ngopi. Jadi hobi kopi, cari kopi di mana-mana yang betul-betul pas di lidah. Gitu. Mencoba keliling Indonesia, mencoba kopi-kopi di daerah gitu. Dan ternyata di daerah itu cara pengelolaan kopi itu unik-unik. Ada kopi yang memang diolah dengan cara direbus langsung, jadi tidak diseduh. Jadi ada yang direbus dan diseduh. Ini direbus. Oh, iya. Nah, jadi kopinya di dalam teko dimasukin, dipanggang si teko itu dengan bara api atau dengan kayu gitu ya. Jadi di itu. Dan kopi pengajian. Ya, kopi pengajian. Jadi nggak kopi bubuk terus kita seduh nggak. Yang kebanyakan gitu. air ya. Nah, biasanya itu lebih kental dan biasanya kopi-kopi semacam ini tidak dinikmati dengan gula. Karena biasanya manisnya itu mereka menggunakan makanan yang manis atau dia biasa pakai gula aren. Gula aren dalam bentuk batangan atau sambil kopi sambil ngeletuk gula aren. Berarti ngopi ngeletuk. Ngemilnya itu gula aren. Nah, di sini gula arennya kita buat dengan sistem namanya gula semut atau gula aren yang sudah bubuk. Dihancurkan. Ini bisa kita taruh di tangan sambil ngopi atau kita tuang di kopi. Gitu. Makanya dibilang di sini sehat. Gulanya pun gula sehat, gula aren asli. Asik loh. Ini nongkrong di sini tuh asik, men. Karena apa? Satu, tempatnya pun seperti ini ya. Enak nuansa hitam putih karena kan Bang Tortor ini cirasnya itu putih dan hitam itu adalah seorang pesulap, identik. Yang kedua penyajian itu, men. Asik loh. Ini apa batang kayu asli? Ini cemara sebetulnya, kayu cemara. Jadi nampannya itu dari kayu cemara. Nampannya, men, kayu. Karena nampannya cemara, terus kita juga di sini pakai aromaterapi biasanya ada wangi-wangian. Iya. Itu sesuai dengan selera. Mau yang floris lagi. Kalau misalnya kita ngopi yang floris itu menikmati aromaterapi yang floris juga. Wangi-wangian yang jadi satu warna. Nah, kalau kita misalkan menikmati kopi Lampung gini, enaknya kita pakai aromaterapi yang woody. Kayak sandalwood, cendana, terus gaharu gitu kan. Jadi maupun kita lagi di perkotaan gini tapi nuansa. Ya, nuansa desaan, asik. Lebih bahwa kopi ini bukan hanya sekedar kita menikmati minuman, tapi ada ritualnya. Gitu. Ritualnya Apa itu, Bang? Kopi ini pertama menenangkan. Orang kalau lagi gelisah banyak minum kopi. Makanya ketika kita bakarkan aromaterapi, semakin membuat kita menjadi sehat, menjadi tenang, gitu. Bukan menjadi gelisah.
jadi asik, ngobrol asik, sambil dengerin musik sayup-sayup. Asik gitu. men, nongkrong di sini tuh asik men. Kalau emang lu suka bela diri, di sini banyak kalau Ya. bela dirinya. Lu suka ngobrolin batu cincin, jangan salah, Bang Tortor ini koleksi batunya sangat banyak banget. Terus ngomongin apa? Masalah Pusaka. pusaka. Pusaka, keris, tombak, kujang, ada. Sekarang gue mau nyobain kopinya. Lah, Sorry bang, minum jambu kopinya, gelasnya. Ini salah satu orang yang kalau misalkan minum kopi itu sukanya pakai gula. Sekarang kita coba kopi tanpa gula. Asik loh. Warna itu kalau misalkan lu suka minum jamu pagi-pagi di tukang bawa jamu, sari asem, warna kayak gini, pekat. Kita coba. Aromanya enak banget. Kita coba, bismillah. Wah, kacau men. Rasanya enak banget. Nggak ada lawan. Kopi suling buatan Tortor The Oracle. Asik. Iya loh bang, ini nggak ada ampas, nggak ada. dan nggak ada bijinya. Nggak ada bijinya. Dan itu sudah betul-betul ekstrak kopi yang kita menikmati sedikit-sedikit karena betul-betul strong kopinya. Sambil ngobrol. Sebetulnya masih ada satu alat lagi yang nggak saya keluarkan, itu untuk pemanasnya. Kalau kita pengen tetap hangat, itu ada kompor penghangatnya. Gitu loh. Next video. Ya, kalau emang lu suka video tentang kopi ini bersama Bang Tortor, like, komen kalau kira lu mau tahu nih alamatnya di mana, terus mau tahu rasanya, mau main-main, mau mampir, langsung aja ya komentar ya. Cara menikmati kopi, datang ke sini. Mantap, luar biasa. Nah, apa aja sih selain ada kopi ini, abang ini lagi sibuk apa sih? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Warung kopi ini kita buat betul-betul membuat orang nyaman karena ada beberapa hobi yang kita gabung jadi satu dalam nuansa yang begitu serasi ya. Makanya dibilang warung kopi seniman. Karena di sini kita yang mau suka bela diri, ada Wing Chun, kita sambil bisa ngobrol tentang bela diri, bagaimana sebetulnya bela diri dari sisi filsafatinya, bahwa bukan hanya memperkuat tubuh tapi juga memperkuat jiwa gitu. Dan kita juga ada teman-teman hobiis batu bisa datang kemari. Kita punya beberapa, bahkan mungkin lebih dari 100 lebih jenis banyak batu. Banget, Banyak saya lihat sekali. banyak banget. Satu lemari itu. Nah, itu ada cara nikmat. Ternyata menikmati batu itu, setiap batu itu punya cara menikmatinya sendiri. Beda-beda. Dan kalau kita tahu asik. Terus pusaka sama. Kita ada beberapa pusaka ya, kebetulan warisan dari orang tua saya. Itu ada cara yang nikmat bagaimana sebetulnya kita melihat pusaka sebagai sesuatu yang ini karya seni. Gitu. Karya seni adiluhung, bahwa nenek moyang kita metalurginya sudah begitu dahsyat, begitu hebat, bisa mencampur beberapa jenis logam dalam satu paduan yang indah dan serasi.
Dan dalam pusaka itu setiap bentuk itu punya nilai-nilai filsafatinya juga, punya semacam buku yang tidak tertulis. Kenapa orang harus memiliki pusaka? Karena sebetulnya pusaka itu adalah untuk memberitahukan seseorang tentang bagaimana sebuah sikap hidup. Luar biasa loh. Pengalaman dunia dan spiritual udah tinggi banget. Jadi, kalau emang sekiranya nih teman-teman seorang seniman yang pencipta batu, pusaka, kita kopi atau hobi lainnya, langsung datang ke warung kopi seniman. Sehat, nikmat, dan nyaman. Oke, itu aja video dari saya, Hans Marcel. Semoga teman-teman terhibur. Kalau emang sekiranya teman-teman suka dengan video saya seputar kopi dan ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Tortor, silahkan like yang banyak. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya mau share video ini ke teman-temannya, saudaranya, sepupunya, keluarganya, kakak iparnya, mertuanya, langsung di-share video saya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan tekan tanda lonceng. Itu aja video dari saya dan Bang Tortor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Kita ngopi lagi lur. Oke. Nikmat.